Penjelasan selanjutnya yaitu pembuatan anggaran kas. Nah, ini ada kaitannya dengan anggaran piutang sehingga sebelum membuat anggaran kas dipahami dulu pembuatan anggaran piutang. Kenapa? Karena ini ada keterkaitan ya antara anggaran piutang dengan anggaran kas. Jadi dilihat dulu, dipahami dulu video sebelumnya yaitu tentang anggaran piutang. Berikut contoh soal. Data yang dimiliki oleh PT Mandiri Jaya untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data penjualannya ya. Ini dimix antara bulan dan triwulan. Kemudian, informasi tambahan dari soal ini adalah 40% penjualan dilakukan secara kredit. Berarti 60%-nya secara tunai. Kemudian, kerugian karena piutang tidak tertagih sebesar 2%. Selanjutnya, pola pengumpulan piutang setelah dikurangi piutang tak tertagih. Untuk yang penjualan bulanan, 60% di bulan pertama atau di bulan di mana terjadinya penjualan kredit ya. Kemudian 30% di bulan berikutnya dan 10% di 2 bulan berikutnya. Sedangkan yang triwulan, polanya adalah 80% terjadi pada triwulan terjadinya penjualan ya. Kemudian 20% triwulan berikutnya. Selanjutnya informasi tambahan lainnya, yang pertama ada saldo kas awal, yaitu 2.500.000. Kemudian ada penerimaan lain-lain selama 2020 ya, itu terjadi di triwulan 2 dan triwulan 3. Dan selanjutnya ada informasi tentang pengeluaran yang membutuhkan kas. Ini ada 5 ya, 5 transaksi. Nanti akan dijelaskan di tabel berikutnya. Nah, dari informasi tambahan ya, ini ditanyakan buatlah anggaran pengumpulan piutang. Ya, ini ada video penjelasannya ada di video sebelumnya ya. Kemudian anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, anggaran kas sementara, kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan dengan meminjam dan tingkat bunganya 18% per tahun jika terjadi defisit. Nah, kemudian anggaran kas akhir. Langkah pertama untuk menjawab soal ini yaitu membuat rincian penjualan dengan tabel seperti ini. Nah, ini caranya sudah dijelaskan di video sebelumnya yaitu tentang anggaran piutang. Bisa dicek ya video sebelumnya. Nah, ini di informasi tambahan dari soal disebutkan bahwa penjualan kreditnya adalah 40% dari nilai penjualan ya. Kemudian berarti sisanya adalah penjualan tunai. Gitu. Nah, penjualan kredit ini adalah piutang. Untuk menjadi piutang neto harus dikurangi piutang tak tertagih ya. Ini sudah disebutkan dalam soal, itu diasumsikan 2% dari penjualan kredit. Ya, dari sini. Sehingga untuk menghasilkan piutang neto adalah penjualan kredit dikurangi piutang tak tertagih. Setelah diketahui piutang neto, maka soal nomor 1 kita bisa jawab, yaitu tentang anggaran pengumpulan piutang. Nah, ini tabelnya, ya. Ini diperoleh dari perhitungan piutang neto, ya, dengan ketentuan persentase yang telah ditetapkan dalam informasi tambahan, ya, yaitu untuk bulanan 60, 30, dan 10%. Kemudian untuk triwulanan 80 dan 20%. Dicontohkan satu saja di bulan Januari. Nah, ini di mana piutang netonya itu adalah 1.372.000. Nah, ini bisa dicek ya di tabel sebelumnya ini ya. Nah, kemudian piutang neto ini yang Januari ini dipecah menjadi 3 kali bayar ya.
Ini di Januari, Februari, dan Maret. Nah, bisa dicek ya. Ini perhitungan untuk di bulan Januari. Selanjutnya, dijumlahkan nanti. Nah, jumlah ini dipindahkan nanti ya. Dipindahkan ke tabel berikutnya. Setelah menyusun anggaran pengumpulan piutang, tabel yang dibuat selanjutnya adalah anggaran penerimaan kas. Ini soal nomor 2 ya. Nah, ini di dalam tabel ini nanti semua penerimaan kas disatukan ya. Tabelnya seperti ini. Nah, ini ada penerimaan dari piutang. Ini angkanya diambil dari total anggaran pengumpulan piutang ya, yang tadi dihitung. Kemudian angka dari penerimaan penjualan tunai itu diperoleh dari tabel rincian penjualan, tabel yang pertama ya, bisa dicek ya. Kemudian untuk penerimaan lain-lain ini diperoleh dari soal ya, dimana di soal itu ada keterangan informasi tambahan ya untuk penerimaan lain-lain, yaitu terjadi di triwulan 2 dan triwulan 3. Nah, kemudian jangan lupa untuk dijumlahkan ya, karena ini nanti jumlah ini akan dimasukkan ke tabel berikutnya. Soal nomor 3 yaitu menyusun anggaran pengeluaran kas. Nah, tabel ini berisikan seluruh pengeluaran yang akan atau rencananya akan dikeluarkan pada periode mendatang. Nah, ini itemnya apa aja bisa dilihat di informasi tambahan pada soal ya. Ini ada 5 item. Yang pertama adalah pembelian bahan baku. Nah, ini di dalam soal disebutkan bahwa pembelian bahan baku itu terjadi di bulan Januari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Ini masing-masing angkanya masukkan ke dalam tabel. Januari, Februarinya kosong, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Nah, untuk pengeluaran selanjutnya adalah pembayaran upah. Nah, ini pembayaran upah. Di dalam soal disebutkan bahwa nah ini setiap bulan dan triwulan itu dibayarkan, tapi nominalnya beda-beda ya, sesuai dengan soal ya. Di mana Januari, Februari, Maret, triwulan 2 dan 3 dan 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengeluaran untuk pembayaran utang. Nah, pembayaran utang itu di dalam soal dilakukan 2 kali, yaitu di bulan Februari dan triwulan 2. Nah, ini ya. Ini ada di soal, di informasi tambahan. Selanjutnya, pengeluaran untuk dividen. Dividen juga sama, disebutkan dalam soal itu dibayarkan 2 kali, yaitu triwulan 2 dan triwulan 4. Nah, untuk biaya lain-lain, ini setiap bulan dan triwulan juga ada nih, ya. Di sini di dalam soal disebutkan bahwa biaya itu di Januari 6,5, Februari, Maret ya, kemudian masing-masing triwulan nilainya adalah 1.350.000. Oke. Nah, selanjutnya ditotalkan. Nah, total ini ya, total ini nanti akan dipindahkan ke anggaran kas. Baik itu kas sementara maupun anggaran kas akhir nanti ya, total ini. Selanjutnya adalah membuat anggaran kas sementara. Nah, ini tabel ini berisikan arus kas sementara ya, di mana terdapat saldo awal ini 2.500.000, ini diperoleh dari soal ya. Nah, ini kemudian adanya penerimaan. Nah, ini penerimaan ini bisa diambil di tabel anggaran penerimaan kas, yaitu di soal nomor 2 ya. Saldo awal ditambah dengan penerimaan itu adalah kas yang tersedia. Kemudian kas yang tersedia dikurangi oleh pengeluaran-pengeluaran. Nah, ini pengeluaran-pengeluaran ini ya, yang ini yang 3.170 ini adalah jumlah rencana pengeluaran-pengeluaran
ada di soal nomor 3. Ya, bisa dilihat ya di tabel anggaran pengeluaran kas. Sehingga akan diperoleh saldo akhir. Ya, saldo akhir di Januari ini akan menjadi saldo awal di bulan Februari. Nah, ini polanya sama ya, yang Februari juga eh, saldo awal yang diambil dari bulan Januari ditambah dengan penerimaan-penerimaan ya, ini bisa diambil di nilainya ya, bisa diambil di atau dipindahkan di soal nomor 2. Nah, kemudian kas yang tersedia itu akan dikurangi pengeluaran-pengeluaran. Lihat di soal nomor 3, sehingga akan diperoleh saldo akhir. Nah, saldo akhir di Februari akan menjadi saldo awal di Maret. Begitupun yang Maret akan menjadi saldo awal di triwulan 2. Nah, bisa dilihat kondisi triwulan 2 ternyata itu adalah kondisinya saldonya defisit ya, minus 4.275.800. Nah, angka defisit ini akan berdampak tidak ada saldo untuk triwulan 3. Nah, kemudian triwulan 3 pun akan berpengaruh terhadap triwulan 4. Seperti itu. Nah, kebijakan yang ditetapkan di soal bahwa ketika kondisinya defisit ya saldonya, maka akan ada kebijakan meminjam dengan tingkat bunga 18%. Nah, asumsi kebijakan yang ditetapkan ini sebenarnya bebas sih mau minjem eh, apa untuk menutupi ini nih, mau minjemnya nominalnya berapa, cuman di sini kita asumsikan peminjaman yaitu dilakukan sebesar 5 juta di triwulan 2, di mana periodenya yaitu April sampai dengan September ya, periode jangka waktu pinjamnya yaitu April sampai dengan September dan dibayarkan di awal triwulan 4. Nah, kemudian bunganya itu diasumsikan 18% per tahun, berarti per bulan adalah 1,5% dikali pokok hutangnya, sehingga bunga per bulannya adalah 75.000. Nah, ini kebijakan ini hanya untuk menutupi defisit ini. Seperti itu. Nah, dari kebijakan ini ya akan timbul beban bunga sehingga harus dihitung kembali jadwal untuk pembayaran bunganya, karena walaupun hutangnya dibayar di awal triwulan 4, tapi bunga itu berjalan setelah pinjaman diterima sampai berakhir di pinjaman dibayarkan. Berikut perhitungan bunga. Ini harus dibuat karena ada sebuah kebijakan di perusahaan ya. Ini adalah asumsi ya. Asumsi tidak ada di soal, tapi ini diasumsikan seperti ini. Kalau bersaldo minus, itu akan ada peminjaman dengan bunga 18%. Itu ada di soal berbunyi, tapi kita ambil kebijakan di sini bahwa di triwulan 2 itu ada pinjaman 5 juta untuk menutupi saldo minus tadi. Ya, pinjamnya di bulan April sampai dengan September jangka waktunya. Berarti di triwulan 4 itu kewajiban untuk mengembalikan semuanya. Nah, bunganya kapan berjalannya? Nah, ini bunganya itu adalah 1,5% per bulan. Kalau per tahun kan 18%. Berarti per bulan dikali pokok bunga, ini bunganya per bulan itu diasumsikan flat ya, 75.000 gitu. Nah, kapan bunganya dimulai? Yaitu lihat tabel ini. Nah, bunga akan dimulai itu di bulan Mei karena minjemnya di bulan April sampai dengan bulan Oktober. Kenapa? Karena di triwulan 4 ya, ini ada keterangan dikembalikan pada awal triwulan 4. Nah, walaupun dikembalikannya di awal triwulan 4, tetapi bunganya tetap dihitung. Nah, ini kenapa dijumlahkan? Ini kenapa dijumlahkan? Karena laporannya adalah triwulanan. Ini juga sama. Triwulan 3 dan triwulan 4. Ini hanya satu bulan, yaitu Oktober aja. Kenapa? Karena posisi di sini
utang sudah dikembalikan dan bunga dikenakan 1 bulan. Seperti itu ya. Ini nanti angka ini masuk ke dalam kas akhir. Selanjutnya penyelesaian soal nomor terakhir yaitu membuat anggaran kas akhir. Tabelnya seperti ini. Nah, tabel ini adalah perpaduan antara anggaran kas sementara dengan kebijakan yang telah diasumsikan, di mana di triwulan 2 diasumsikan akan melakukan pinjaman sebesar 5 juta untuk menutupi saldo minus atau saldo defisit. Nah, kemudian kebijakan lainnya yaitu adanya bunga. Nah, bunga ini terjadi sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Nah, pinjaman ini akan berakhir di triwulan 4 ya, di awal triwulan 4 karena di sini ada pengeluaran pembayaran. Nah, kemudian kita cek kembali dari mulai Januari ya. Di sini di Januari ini telah dijelaskan sih sebenarnya di kas sementara ya, saldo awal ini ada di soal. Kemudian penerimaan ini ada di soal nomor 2 ya, anggaran penerimaan kas. Saldo awal ditambah dengan penerimaan itu adalah kas yang tersedia. Nah, kemudian dikurangi oleh pengeluaran-pengeluaran. Ini ada di soal nomor 3 yaitu tabel anggaran pengeluaran kas. Nah, sehingga diperoleh saldo akhir. Nah, saldo akhir di Januari menjadi saldo awal di Februari. Begitupun yang Februari akan menjadi saldo awal di Maret. Saldo awal di Maret akan menjadi saldo awal di triwulan 2. Nah, kita lihat di kas akhir ini triwulan 2 saldo akhirnya tidak lagi minus tapi 574.200. Nah, ini fungsinya kebijakan ini adalah untuk menutupi minus ini karena ini kan sebuah perencanaan ya. Jadi harus direncanakan berapa besar hutang yang akan direncanakan dan dampak dari hutang itu apa? Yaitu adanya bunga. Nah, ini selanjutnya untuk triwulan 2 ke triwulan 3 dan triwulan 3 ke triwulan 4. Nah, sehingga saldo akhir kas di triwulan 4 adalah sebesar 3.334.000. Sekian penjelasan anggaran kas, semoga bermanfaat. Terima kasih.